semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang fikih dan bab yang akan kita pelajari adalah tentang sholat sunnah. Kemudian target yang akan kita capai itu diantaranya adalah bahwa nanti setelah ini selesai, paling tidak kalian bisa menjelaskan tentang pengertian dari sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan tentang macam-macam dari sholat sunnah tersebut. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menyebutkan terkait dengan sholat sunnah muakkad. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan tentang ketentuan dari sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, sholat sunnah idain, sholat sunnah tahajud, dan yang terakhir adalah sholat sunnah duha. Semoga target itu semua itu bisa kita capai bersama. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung akan bahas tentang sholat sunnah. Membahas tentang sholat sunnah itu hendaknya kita bisa lakukan di keseharian kita. Apalagi hari ini ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung karena masih terhalang adanya himbauan dari pemerintah. Nah, pemerintah mengambil himbauan tersebut karena ada hal yang menghalangi, yaitu adalah virus corona. Nah, hendaknya untuk menghilangkan virus tersebut, paling tidak kita berusaha meningkatkan amal ibadah kita. Di samping melaksanakan sholat sunnah fardu, maka kita harus melaksanakan sholat sunnah. Terkait dengan sholat sunnah itu sendiri, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada sholat sunnah muakkad. Dan yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad. Semoga tulisannya bisa terbaca ya, walaupun cahayanya kurang memadai. Baik, kita lanjutkan. Dari kedua ini, perbedaannya adalah kalau sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah. Sehingga kalau dilihat dari kedua ini, untuk sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh agama. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama saja. Lanjut ya. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad. Untuk sholat sunnah muakkad itu macamnya ada sholat rawatib. Nah, nanti untuk rawatib pun dibagi dua. Ada rawatib yang masuk pada muakkad, ada sholat sunnah rawatib yang masuk pada ghairu muakkad. Tentunya yang kita bahas yang pertama itu adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Pengertian dari sholat sunnah rawatib muakkad itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat 5 waktu, baik sebelumnya atau qobliyah maupun sesudahnya atau ba'diyah. Untuk jumlah rakaatnya sendiri itu ada 10 rakaat. Tentunya bukan langsung dilaksanakan 10 rakaat, tapi 10 itu dibagi 5 waktu, yaitu adalah dua rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib,
2 rakaat sesudah Isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini adalah termasuk bagian dari sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu yang biasa kalian lakukan mungkin ya sebelum melaksanakan sholat Jumat. Itu kan ada itu sebagian orang melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, atau bahkan mungkin ada yang 2 rakaat sudah zuhur. Nah, keduanya ini termasuk sholat sunnah rawatib muakkad yang mana itu sering dilaksanakan oleh Rasulullah, sehingga hukumnya adalah sunnah muakkad. Lanjut, selain sholat sunnah rawatib yang termasuk sholat sunnah muakkad, yang kedua adalah sholat sunnah malam. Untuk sholat sunnah malam ini waktunya dilaksanakan adalah setelah Isya sampai sebelum fajar. Itu nanti masuknya adalah sholat sunnah malam. Sedangkan sholat sunnah malam sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sholat tahajud, ada sholat tarawih, ada juga sholat witir. Nah, 3 ini baik tahajud, tarawih, dan witir ini dilaksanakan di malam hari. Yang pertama sholat tahajud. Sholat tahajud ini waktunya adalah sholat yang dilaksanakan setelah Isya dan sampai sebelum fajar. Itu waktu pelaksanaannya. Namun yang paling afdal itu adalah dilaksanakan sepertiga malam terakhir. Nah, kapan itu waktunya? Misalnya gini, kalau kita hitung waktu maghrib itu anggap saja jam 6 ya, waktu masuknya maghrib itu anggap saja jam 6 supaya lebih mudah menghitungnya. Kemudian waktu fajar itu kita anggap ya supaya lebih mudah saja ya, kita anggap jam 4 lah. Artinya dari jam 6 sampai jam 4 kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Itu ada 10 jam. Dari 10 jam kita bagi 3. 10 dibagi 3. Paling tidak sekitar 3 jam lebih sedikit. Ya, anggap jam 4 jam gitu, lebih mudah menghitungnya. Ya. Jadi waktu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 kurang. Artinya seperti itu. Itu termasuk sepertiga malam pertama. Kemudian yang kedua, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu masuk sepertiga malam yang kedua. Kemudian artinya dari jam 3, jam 4 dan seterusnya itu termasuk jam sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu kalian bisa gunakan patokan ya. Saya gunakan patokan itu tapi khusus di Indonesia ya, karena waktunya sekitar segitu. Tapi kalau kalian ke luar negeri ya itu beda lagi. Dan untuk jumlah rakaat dari sholat tahajud itu minimal itu adalah 2 rakaat. Kemudian maksimalnya itu tidak terbatas. Silahkan semampunya ya. Baik, yang kedua adalah sholat tarawih. Tarawih itu adalah bentuk jamak dari tarawih ya, yang artinya istirahat, yang biasa kita laksanakan ketika masa bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan ya. Nah, karena tarawih artinya istirahat ya, maka dari itu walaupun jumlah rakaat yang biasa kita lakukan itu adalah 20 rakaat ya, walaupun biasa kita lakukan dalam 20 rakaat, itu dalam 20 itu tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan kita diberi kesempatan untuk istirahat. Istirahatnya apa? Istirahatnya adalah paling tidak minimal adalah duduk. Jadi 20 rakaat itu dilaksanakan dengan 2 kali salam. Setelah itu istirahat sebentar, membaca sholawat dan lain sebagainya, kemudian dilaksanakan lagi 2 rakaat lagi, sholawat lagi, dan seterusnya sampai 20 rakaat.
Dan perlu diketahui untuk 20 rakaat yang biasa kita lakukan itu berdasarkan pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian bahkan ada yang lebih, ya, jadi tidak perlu khawatir, ada yang lebih dari 20 rakaat, yaitu adalah 36 rakaat. Itu menurut pendapat dari Imam Malik. Bahkan ada yang lebih sedikit lagi, yaitu 8 rakaat, ya, pendapatnya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita lanjut. Yang ketiga dari sholat malam itu adalah sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Jadi sholat witir itu diartikan sebagai sholat yang dilaksanakan setelah isya sampai sampai fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jumlah rakaat ganjil itu maksudnya gimana? Ya minimal adalah 1 rakaat. Jadi 1 rakaat pun boleh, itu kalau witir. Kemudian maksimalnya adalah 11 rakaat. Jadi kalau kalian mau melaksanakan sholat witir, misalkan sebelum tidur ini ya bisa 1 rakaat bisa. Tapi yang biasa kita laksanakan ya pada waktu Ramadan setelah 20 rakaat sholat tarawih, ya kita melaksanakan sholat witirnya adalah 3 rakaat. Itu tidak masalah. Baik. Nah, lanjut ya. Kemudian yang C, adalah yang termasuk sholat sunnah muakkad, itu sholat sunnah idain atau sholat sunnah 2 hari raya. 2 hari raya tentunya kalian udah tahu ya. Hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dilaksanakan 1 Syawal ya, kemudian itulah 10 Dzulhijjah. Perbedaan untuk pelaksanaan sholatnya adalah kalau hari raya Idain atau Idul Fitri maupun Idul Adha itu rakaat pertamanya takbir dilaksanakan dengan 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Yang D adalah sholat tahiyatul masjid. Wah, sepertinya tulisannya semakin tidak jelas ya, karena spidolnya ya, tulisannya habis. Baik, kita lanjut. Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid secara bahasa itu adalah menghormati masjid. Artinya sholat ini dilaksanakan ketika kita pertama kali masuk masjid. Kelas pertama kali masuk masjid setelah kalian wudhu, itu paling tidak sebelum duduk ya. Sebelum duduk kalian paling tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati masjid tersebut. Itu termasuk sunnah muakkad. Jadi kalau bisa ya jangan ditinggalkan. Yang kelima itu adalah sholat duha. Sholat duha ini pengertiannya adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha. Nah, waktu duha itu kapan? Waktu duha itu dimulai ketika matahari mulai terbit. Nah, ketika matahari terbit ya, sampai masuknya waktu duhur. Kalau kalian susah mengiranya, yo paling mudah ya lihat jam saja. Perkiraan jamnya adalah sekitar jam 7 sampai jam 11. Dan itu lebih mudah. Itu adalah waktu duha. Jadi kalau kalian mau melaksanakan sholat duha, ya silakan bisa dilaksanakan pada jam tersebut. Ya. Dan Pak Musa harap dari 5 sholat sunnah muakkad tadi ditambah 3 tentang sholat sunnah malam, paling tidak ada yang bisa kita laksanakan dalam keseharian kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita, sehingga dengan harapan ya musibah ini cepat berlalu. Dan sebelum Pak Musin akhiri ya, untuk mengetahui dan menambah pemahaman kalian, Pak Musin minta kepada kalian membuat tabel ya, membuat tabel
tentang sholat sunnah. Jadi tabelnya adalah seperti ini. Nomor, kemudian ini sholat sunnah. Ya, mohon maaf. Ini macam sholat sunnahnya, kemudian dalilnya, ya, dalilnya, terus jumlah rakaat, kemudian waktu. Yang pertama itu adalah sholat rawatib, 2 sholat tahajud, 3 sholat tarawih, yang keempat sholat witir, dan yang kelima sholat duha. Oke, jadi Pak Musin minta ke kalian buat tabel seperti ini, ya, dengan tuan nomor, sholat sunnah, dalil, jumlah rakaat, serta waktunya. Kemudian untuk sholat sunnahnya adalah sudah saya tentukan, sholat sunnah rawatib, tahajud, tarawih, witir, dan duha. Jadi masing-masing dari ini kalian cari dalilnya, jumlah rakaat, serta waktunya. Waktunya kapan seperti itu, ya. Nanti ditulis di buku tulis kalian foto, dan Pak Musin minta kirimkan ke saya, ya, kirimkan ke saya saja, biar saya rekap terlebih dahulu. Setelah saya rekap nilainya, baru nanti biar Pak Musin yang akan memberikan rekapannya kepada guru pengampu kalian, ya. Baik, itu aja yang bisa Pak Musin sampaikan. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga wabah ini, virus corona itu bisa segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Mungkin kita cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.